Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi tips kepada kawan-kawan bagaimana perawatan anggrek yang sangat istimewa, anggrek raksasa kawan ya. Spesies yang berasal dari Sulawesi. Nah, di hadapan kita saat ini ada anggrek Phantopsis lisocilides atau dikenal juga dengan sebutan anggrek Phantopsis Sulawesi. Untuk bunganya sendiri, anggrek Phantopsis Sulawesi ini sangat-sangat indah kawan ya. Dengan warna kelopak bunga oranye, ada totol-totolnya, dan bunganya sangat tebal, juga sangat awet. Ada sedikit aroma wangi khas kawan ya. Nah, bagi kawan-kawan yang barangkali saat ini ingin memiliki anggrek Phantopsis Sulawesi ini, atau barangkali telah memiliki anggrek Phantopsis ini tetapi bermasalah dalam perawatannya sehingga sampai saat ini belum juga mau berbunga. Nah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi tips kepada kawan-kawan bagaimana cara perawatan anggrek Phantopsis Sulawesi ini agar bisa tumbuh dengan subur dan bisa cepat untuk berbunga. Nah, yang pertama yakni pemilihan bibit kawan ya. Nah, ini yang wajib kawan-kawan perhatikan. Jangan sekali-kali kawan-kawan membeli dalam kondisi usia seedling atau anakan kawan ya. Nah, ini sebagai contoh ada di hadapan kita saat ini. Ini dulu saya mendapatkan anggrek Phantopsis ini ukurannya masih sangat kecil, dengan bentang daun kiri kanan ini sekitar 20 sentian saja kawan ya. Ya, waktu itu hanya sekitar 3 atau 4 daunan ini kawan. Nah, setelah kurang lebih selama 3 tahun perawatan, baru segini tingginya kawan. Sangat-sangat lambat pertumbuhannya. Jadi kalau memelihara dari usia kecil atau plant kecil, seedling atau anakan, mungkin diperlukan waktu kurang lebih 7 sampai 8 tahun untuk bisa berbunga. Sangat-sangat lambat kawan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belilah kawan-kawan Phantopsis ini dalam kondisi usia dewasa. Nah, banyak di pasaran yang menjual, para seller cabutan biasanya itu dalam kondisi dewasa. Nah, belilah kawan-kawan dalam kondisi dewasa, itu akan lebih cepat pertumbuhannya, sekaligus juga akan lebih cepat anggrek ini untuk bisa berbunga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yakni media tanam. Nah, sebelum berbicara media tanam, yang pertama yang wajib kawan-kawan siapkan adalah penggunaan pot yang harus memadai kawan ya. Nah, untuk anggrek Phantopsis ini sendiri memiliki akar yang cukup besar. Selain itu, akarnya ketika dia tumbuh akan merekah, meregang. Nah, seperti ini kawan ya. Maka diperlukan ukuran pot yang cukup besar. Nah, sebagai contoh yang ada di hadapan kita saat ini, nah, sampai akarnya ini saya lipat kawan ya, agar bisa masuk ke dalam pot. Ini terlalu kecil potnya. Nah, maka usahakan kawan-kawan gunakan pot ukuran kisaran 30 sampai 40 cm. Itu. Nah, kemudian yang kedua yakni media tanamnya. Nah, untuk media tanamnya ini harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan kawan-kawan berada. Jika kawan-kawan tinggal pada daerah yang memiliki curah hujan relatif rendah, nah maka gunakanlah pada bagian bawahnya itu arang, jadi ada 2 lapis kawan ya. Kemudian pada bagian atasnya kawan-kawan bisa menggunakan moss ataupun bisa menggunakan kompos, bahkan boleh kawan-kawan campur dengan tanah. Bahkan kawan-kawan tanam di halaman rumah, di tanah pun anggrek ini
bisa tumbuh karena pada hakikatnya anggrek Pandopsis ini termasuk jenis anggrek terestrial yang bisa hidup di atas tanah ataupun kompos. Nah, kemudian jika kawan-kawan tinggal di daerah yang memiliki iklim curah hujan yang sangat tinggi seperti di tempat saya di Kalimantan kawan ya, nyaris setiap hari hujan, maka gunakanlah media tanamnya full arang kawan ya. Kenapa? Karena jika terlalu lembab terus-menerus, akarnya ini sangat rawan untuk mengalami pembusukan. Nah, itu dari media tanamnya. Kemudian yang ketiga yakni penempatan kawan ya. Nah, yang tiada kalah penting lagi untuk penempatan anggrek Pandopsis Sulawesi ini, kawan-kawan letakkan di tempat terbuka. Ya, dalam sehari minimal anggrek ini bisa terpapar kisaran 4-5 jam oleh cahaya matahari. Tetapi saya tidak merekomendasikan kawan-kawan untuk menanamnya secara full day, full sun kawan ya. Nah, kenapa? Nah, seperti yang ada di hadapan kita kawan ya, walaupun anggrek Pandopsis Sulawesi ini memiliki daun yang tebal, tetapi ketika kita tanam secara full sun seharian penuh pada musim kemarau bisa menyebabkan juga terbakar kawan. Nah, jadi penempatan ini sangat penting. Tentunya selain akan menopang pertumbuhan, juga akan memacu anggrek ini untuk bisa cepat berbunga. Nah, kemudian yang keempat tentunya ada pertanyaan bagi kawan-kawan, sebetulnya berapa lama anggrek ini bisa berbunga semenjak kita membeli atau menanamnya? Nah, jadi jawabannya untuk anggrek Pandopsis ini bukan berapa lama, tetapi berapa tinggi kawan. Nah, ini yang harus kawan-kawan perhatikan. Nah, jadi secara umum anggrek Pandopsis lysochiloides ini akan mulai berbunga manakala plannya, tinggi plannya kawan ya, dari bawah sampai dengan atas ini sudah hampir mendekati 1 meter. Nah, jadi kalau misalnya plannya masih pendek, ya jangan berharap banyak anggrek ini mau berbunga kawan ya. Maka itu tadi, kembali ke yang pertama, pentingnya pemilihan bibit. Nah, jika kawan-kawan memilih bibit dalam kondisi dewasa, nah seperti yang ini kawan ya, dulu saya mendapatkannya dalam kondisi dewasa. Ini keduanya anggrek ini sudah pernah berbunga dulu kawan ya. Nah, ini dia kan. Nah, ini bekas tangkai bunganya. Kemudian juga ada di sini di bawah. Sudah saya potong kawan ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan membeli bibit dalam kondisi dewasa, itu relatif lebih cepat untuk bisa berbunga ya. Ketika kawan-kawan menanam hingga berbunga diperlukan waktu kurang lebih sekitar ya 3-4 tahun saja kawan-kawan sudah bisa menyaksikan anggrek ini berbunga. Tetapi kalau kawan-kawan membeli ukurannya kecil, anakan, ya harus sabar dan sabar untuk menunggunya kawan ya. Nah, barangkali inilah tips sederhana dari saya perawatan anggrek Pandopsis Sulawesi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.